Oke, kita mulai saja ya. Jadi kali ini kita akan belajar menggunakan Microsoft Access dengan menggunakan Microsoft Access. Kita buka dulu Microsoft Access-nya. Nah, di sini ada blank database ya. Kita klik aja di sini. Kemarin kita sudah membuat laundry. Sekarang kita akan membuat klinik. Kita anggap aja klinik sehat. Jadi klinik sehat, kita klik create. Nah, di sini masih blank. Nah, tadi disampaikan bahwa saya masih bingung Pak, kira-kira data apa saja yang mau akan kita simpan ya, yang mau akan kita kumpulkan gitu. Nah, seperti halnya dalam klinik biasanya kan ada pasien, ada dokter, ada obat, ada resep. Nah, di dalam pasien biasanya umumnya adalah data apa saja yang mau akan kita simpan. Nah, seperti itu. Biasanya kalau pasien paling umumnya data dasarnya itu biasanya adalah biodata seperti nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat. Nah, kita buat saja di sini, klik view. Nanti kita buat di sini pasien. Oke. Nah, tadi seperti saya katakan ada ID pasien. Kemudian ada nama, ini anggap aja kemarin kita sudah jelaskan. Ada tempat lahir. Kemudian ada tanggal lahir. Kemudian ada jenis kelamin ya. Jenis kelamin. Kemudian ada agama. Agama. Nah, ini sudah nih, kita udah punya data-data nanti yang akan kita simpan nih. Ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan agama. Nah, masing-masing field ini pastinya ada isian tertentu yang harus diisi oleh si pengguna nantinya. Nama kan biasanya berupa teks aja, tidak ada penghitungan, dia biasanya berupa karakter. Ini kita kasih panjang fields-nya 100. Fields-nya 100. Tempat lahir, tempat lahir terkait nama kota kita buat saja 100 juga. Tanggal lahir, nah terkait tanggal lahir ini kita buat tipe datanya adalah date time. Kenapa date time? Karena nantinya kita gunakan fungsinya untuk menghitung umur atau usia. Jadi kita nanti umur pasiennya berapa kan seperti itu. Kemudian formatnya apa? Nah, di sini formatnya kita kasih boleh medium date atau long date. Saya lebih senang ke medium date saja ya. Kemudian jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelamin ini karena kita di Indonesia itu ya mungkin di dunia kali hanya cuman laki-laki dan perempuan, kita bisa menggunakan lookup wizard. Di sini lookup wizard. Kemudian di sini kita pilih I will type. Nah, di sini ya next. Kemudian di sini kita kasih laki-laki. Ini kita buat di sini perempuan. Oke, kita next. Kita klik finish. Jadi nanti isinya ada laki-laki dan perempuan. Untuk agama, begitu pula agama. Nah, di sini kita buat lookup wizard. Di sini I will type. Kalau memang kita ingin ngetik sendiri sama halnya jenis kelamin. Mungkin suatu saat Pak, gimana kalau agamanya itu nanti berubah-ubah, ada penambahan kan seperti itu. Nah, kita jangan menggunakan I will type, tapi kita menggunakan tabel. Berarti di sini tidak direkomendasikan apabila datanya berubah-ubah seperti itu. Oke, di sini kita buat saja contohnya agama juga. Karena nanti suatu saat agama ada penambahan agama, kita buat saja di sini master agama dulu. Jadi create table, kita buat di sini agama. Oke, di sini ID-nya kita buat number saja, kita buat di sini ini agama. Oke, sudah. Nah, di sini kita isi dulu agama. Oke, kita simpan. Di sini agamanya, di sini Islam, ada Kristen, ada Katolik,
ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Konghucu. Kalau tulisan salah, mohon maaf. Konghucu ya, Konghucu apa? Konghucu. Kalau ada tulisan salah, mohon maaf nanti. Ini ya, ini kita simpan. Nah, sekarang kita kembali lagi ke tabel pasien biar nanti apa tuh ada data yang diambil dari tabel agama. Kita klik di sini, look up result. Nanti pilih I want look up. Nah, kita ingin melihat dari tabel. Kita pilih next. Nah, di sini karena isinya agama, kita pilih agama. Kita pilih next. Nah, di sini kita pilih, nanti pilihnya adalah agama. Next lagi, next. Nah, di sini nanti kita isi adalah agama. Kita pilih next. Nah, ini akan muncul isian data dari tabel agama. Tadi ada Buddha, Hindu, Islam, Katolik, Konghucu. Ini berdasarkan tadi urutannya abjad seperti itu. Kalau memang nanti di sini ada ID, oh ID Pak, nanti kita pilih next. Nanti di sini berdasarkan agama apa, berdasarkan ID-nya tadi, Islam, Kristen, Katolik, Buddha. Kita pilih next. Kita finish seperti itu. Yes, bukan, sudah selesai. Nah, sekarang kita coba tes untuk melihat datanya atau mengisi datanya. Kita klik view, data sheet view. Di sini contohnya namanya, oh ID pasiennya ini tadi kita cek apa ya ID pasien. Oh di sini auto number. Nah saya pengennya nggak auto number, saya ingin ngetik ID pasien karena ada kekhususan. Nah, kita pilih aja teks. Nah di sini kita pilih taruh 5, kita buat panjangnya 5. Kita simpan. Kita data review. Nah, di sini contohnya kita buat P001. Berarti ini adalah untuk pasien 001. Namanya Kira. Nah, tempat lahir Jakarta. Jakarta. Kemudian tanggal lahirnya di sini kita buat saja 7 Januari. Nah, ini kan 2021 ini kita bisa ubah nih 1986. Nah, ini jenis kelaminnya kita tinggal cek jenis kelamin. Dia adalah perempuan. Agama, nah ini akan muncul agamanya dari yang tabel agama, agamanya Islam. Kemudian ada lagi P002, namanya Mikhail. Dia lahirnya Bandung. Lahirnya 4 Maret tahun 1979. Nah, ini adalah laki-laki. Nah, agamanya di sini adalah Kristen. Nah ini. Oke ya, jadi seperti itu. Kita simpan, kita sudah ada datanya seperti itu. Lalu Pak, bagaimana kalau mencari umur? Nah, umur, bagaimana mencari umur? Umurnya, kalau kita ingin mencari umur, kita perlu kalau yang ada, Pak, bisa nggak umur itu ada tahun bulan? Seperti itu. Nah, kalau kita ingin membuat tahun bulan, ada beberapa script ataupun kita menggunakan di modul. Caranya seperti apa? Kita klik create, di sini pilih modul. Jadi kita menggunakan VBA, klik modul. Nah di sini ada beberapa script. Nah scriptnya ini kita bisa copas di sini sudah ada. Kita copas saja dari sini. Ini ya. Nanti kita copas saja ini. Copas, paste. Ini sudah kecopas. Kita simpan. Nah, di sini kita buat mod umur, modul umur. Jadi mod umur. Kita klik OK. Kemudian kita close saja.
close. Nah, kita balik lagi seperti ini. Kemudian kita cari, kita buat query-nya. Klik query design. Di sini kita buat dari tabel pasien. Oke, close. Nah, kita ingin mencari umur. Berarti yang kita perlukan ID pasien, nama, tempat lahir, tanggal lahir. Nah, nanti di sini kita pengen umur. Umurnya seperti apa? Jadi kita tinggal klik, nanti pilih zoom. Dari mana ini? Kita bisa ambil dari sini saja. Kita copot saja untuk menghitung umur. Ini rumusnya. Ini. Nah, ini tanggal lahir ini sesuaikan dengan yang fitnya di sini. Ini tanggal lahir ini kan TGL lahir, berarti ini kita ganti menjadi tanggal lahir. Tanggal lahir. Berarti umur ini tanggal lahir, di sini juga tanggal lahir. Oke, kita klik oke. Sekarang kita coba eksekusi. Klik run. Nah, ini jadinya ini. Jadi kita tahu umur pasien tersebut. Jadi si Keira ini umurnya 35 tahun 1 bulan. Michael ini umurnya 42 tahun 0 bulan, seperti itu. Jadi itu adalah kita bagaimana cara mencari umur pasien dengan menampilkan tahun dan bulan, seperti itu. Oke, ini salah satu cara bagaimana kita untuk menampilkan umur, ya, dengan membuat modulnya dan query-nya. Ini kita simpan query-nya. Jadi kalau kita saat ingin mencari umur pasien, kita klik aja sini buat query umur. Oke. Nah, jadi nanti di sini query umur nanti otomatis. Oh, contohnya kita ini nggak ada nih close. Kita mau nambah lagi nih. P003 namanya Kaisan. Nah, di sini nama ininya Bogor. Dia itu lahirnya 20 kita bulan April dia. Ini bulan April. Nah, ini tahunnya kita ubah 2010. Jenis kelaminnya adalah laki-laki, agamanya adalah Islam. Ini, oh saya mau ini apa melihat umur Kaisan, kita tinggal klik aja query-nya. Kita buka query-nya. Nah, ini langsung otomatis Kaisan Bogor, oh umurnya 10 tahun 10 bulan. Ini untuk mencari usia. Oke ya. Nah, sekarang kita balik lagi. Tadi udah ada pasien, sekarang kita ingin dokter. Nah, begitu pula dokter pun nanti kita bisa buat query dokter. Kita klik create, nanti pilih create table, pilih design view. Nanti di sini kita buat dokter. Oke, dokter. Di sini kita buat ID dokter. Ini dokter. Kemudian di sini ada nama. Kemudian sama seperti halnya tadi. Lahir, kita buat aja lah. Tanggal lahir. Tanggal. Di sini kita buat itu. Tanggal lahir, udah ya, kita buat tanggal lahir. Kemudian tadi spesialis tanggal lahir, nanti kita ingin mencari umur dokternya ya, kita buat spesialis nih. Spesialis dari mana nih? Spesialis kita ingin sama halnya mungkin kayak agama, berarti kita buat dulu spesialisnya. Ini kita create lagi table, kita buat desainnya di sini, kita buat spesialis. Kita klik OK.
Nah, di sini spesialisnya apa, nanti kita buat spesialis. Ini kita teks saja, kita buat, kita simpan, kita isi datanya nih, spesialis search view. Ini tadi istilahnya kayak kandungan, spesialis kandungan, spesialis anak, ada lagi spesialis paru-paru, ada juga mungkin spesialis THT, kan seperti itu. Nanti kita apabila nanti ada perubahan, seperti hanya tadi dokter di sini, kalau ingin nanti di spesialis ini ada perubahan atau nambah-nambah, kita bisa nambahkan. Jadi kita gunakan lookup wizard di sini. Nah, di sini I will look up. Nah, jadi direkomendasikan kita menggunakan yang lookup table. Kenapa? Karena suatu saat ada perubahan di tabel spesialis, atau mau nambah spesialis ataupun spesialisnya berkurang, nah, kita tinggal menambahkan di tabel spesialis. Itu kita klik next. Nanti kita pilih spesialis karena kita ingin mengisi tabel spesialis, mengisi field spesialis. Kita klik next. Ini kita pilih ID-nya spesialis, kita pilih fieldnya adalah spesialis, kita next. Kita klik next lagi. Nah, di sini kita pilih nanti spesialis. Oke, next. Nah, ini ya, tadi ada anak, kandungan, paru-paru, THT. Kita klik next. Kita klik finish, seperti itu. Oke, simpan. Nah, kita cek sekarang tes kita ke tabel dokter. Kita isi nih tabel dokternya. Nah, oh, ini lupa ID dokternya masih auto number. Kita ganti lagi. Jangan auto number karena memang saya nanti ada ID tersendiri khusus untuk ID dokter. Kita ganti teks. Ini panjangnya cukup 5 saja. Kita simpan. Sekarang kita coba isi datanya. Isi data untuk ID number D001 ini. ID dokternya namanya Dokter Mila. Tanggal lahirnya di sini kita buat tanggal lahirnya ya tahun 1988. Kemudian ada lagi dokternya D002. Dokternya Dokter Agus. Nah, lahirnya dia kita buat saja Januari 1 Januari 1980. Nah, di sini kita klik spesialisnya nih. Oh, dokternya spesialisnya di sini adalah anak. Untuk Dokter Agus ini spesialisnya adalah paru-paru. Pak, saya mau nambah lagi nih spesialisnya. Nah, kita tinggal nambahin aja di tabel spesialis. Kandungan, anak, paru-paru, THT, dan namanya apa lagi ya? Gigi. Nah, kita buat aja gigi. Kemudian tambah lagi penyakit dalam. Nanti ini kita simpan. Begitu kita mau ini, dia otomatis akan muncul di sini tuh. Tadi kita tambahkan gigi dan penyakit dalam. Seperti itu. Tambahkan satu lagi D003. Nah, di sini Dokter Dian. Tanggal lahirnya kita buat di sini Mei 1989. Ini dia spesialisnya tadi kita gantikan dengan, nah ini dia. Jadi kalau kita ingin membuat lookup wizard di mana datanya itu dinamis, artinya nanti berubah-ubah, kita bisa mengambil atau membuat tabel tersendiri seperti itu. Nah, oke, dokter sudah. Sekarang kita akan membuat obat. Ya, jadi ada komponen dokter, pasien, dan obat. Tabel create tabel. Kita desain view, kita pilih obat. Di sini obat. Klik. Nah, di sini ID-nya karena obat kita pilih teks saja. Nanti di sini kita buat ID obat. Kemudian di sini nama obat. Namanya. Nah, di sini kita buat teksnya juga 100 saja.
Biasanya kategori, kita buat kategori. Kategorinya kategori. Nah, kalau mau lookup wizard juga bisa. Kita pakai lookup wizard saja nanti. I want tab di sini ya. Saya pilih nanti semuanya ada kapsul. Di sini ada cair. Kemudian ada clear. Nah, ini kalau memang nanti datanya statis. Kita next, kita finish. Sekarang kita coba isi datanya. Ini OB001 kita buat paracetamol. Paracetamol. Ini kategorinya untuk kapsul. Kemudian kita buat lagi di sini apa ya? OB002. Di sini kita buat CTM. Kategorinya kita buat di sini agak kita clear. Kalau OB003 kita buat sini amoxicillin. Kita buat di sini amoxicillinnya cair. Oke. Ya, kita buat lagi sekarang tabel pasien ya, pasien. Kita create view, bukan view, tapi kita klik, kita pilih tabel. Kita ingin di sini desain view, kita pilih pasien udah apa? Resep. Nah, jadi komponen ataupun bagian-bagian dalam sistem klinik ada resep. Oke, jadi ada pasien, ada dokter, ada obat. Nah, ternyata ada resep. Kita buat sini ada resepnya auto number saja karena tidak ada kecirian khusus dari resep. Di sini kita buat di sini ID pasien. Jadi field-fieldnya ataupun data-data yang nanti akan disimpan adalah ID pasien. Kemudian di sini ada ID dokter. Kemudian ada ID obat. Kemudian di sini ada biasanya adalah harga satuan. Kemudian di sini ada jumlahnya. Kemudian ada jumlah ya. Kemudian di sini ada total. Jadi nanti harga satuan dikali jumlah untuk menghitung total. Nah, ini pasiennya tadi kita buat tipe datanya adalah 5 di sini ya, panjang sheetnya 5, begitu pula dokter juga 5. Kemudian obat juga tadi kita buat 5. Nah, harga satuan ini karena harga satuan ini harga ya, kita buat aja currency, uang. Untuk jumlah ini karena dia itu nanti menghitung, kita buat number saja. Jadi, nah untuk total ini kita ingin menghitung secara otomatis harga satuan dan jumlah. Jadi harga satuan dikali jumlah ini untuk menghitung total. Nah di sini kita buat calculate. Jadi calculate mana nih? Jadi nanti calculate ini kita akan menghitung harga satuan dan jumlah. Di sini karena belum muncul, jadi kita perlu kita simpan dulu. Kita simpan dulu datanya. Oke. Ini kita hapus dulu, ternyata belum bisa. Nah, jadi disimpan dulu datanya. Yang kita buat di sini adalah total. Ini total harga ya. Total. Nah, total ini kita buat calculate. Jadi untuk menghitung harga satuan dikali jumlah. Klik calculate. Nah, di sini akan muncul apa tadi? Yaitu harga satuan. Ini tinggal diklik 2 kali. Kasih tanda bintang. Ini tanda bintang ini artinya untuk perkalian kali jumlah. Kita klik OK. Nah, ini calculate. Jadi di sini ekspresinya harga satuan dikali jumlah. Oke, sekarang kita coba isi datanya. Oh, kita simpan dulu. Nih. ID pasiennya tadi P001. Dokternya adalah D001. Obatnya adalah OB001. Harga satuannya 3.000. Kemudian jumlahnya ada 2. Nah, totalnya berapa? Nah, totalnya adalah 6.000. Kemudian ada P001 lagi, pasien ini ternyata
dokternya sama 001, obatnya adalah OB002. Harganya di sini 6.000. Jumlahnya adalah 3. Maka otomatis ini jumlahnya jadi 18.000. Nah, seperti itu. Kita simpan ya. Jadi tadi kita menghitung total secara otomatis, di mana menghitung harga satuan dikali jumlah. Sekarang kita akan membuat relationship-nya. Jadi kita ingin membuat relationship-nya. Nah, jangan lupa di design view nanti design, pilih relationship. Nah, ini hubungan antar tabel. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memudahkan dalam proses menampilkan data. Oke, sekarang di sini ada agama, pasien, spesialis, dokter. Nah, kita butuh resep nih, klik kanan, show table. Nah, apa yang belum muncul di sini? Ada, yaitu tabel resep. Di sini. Kita close. Nah, di mana tabel resep ini adalah relasi dari tabel pasien dan obat. Jadi ada pasien, ada dokter, obat. Obatnya belum. Kita show table lagi, pilih obat. Oke, obat add. Oh, kita sudah muncul, sudah muncul, kita klik close. Ini obat. Di sini. Nah, di sini kita tinggal relasikan. Gimana cara merelasikannya? Tinggal klik edit pasien, diklik, ditahan, arahkan ke tabel resep, di mana harus sama dengan edit pasien. Klik. Di sini sudah sama, kita klik create. Begitu pula dokter. Di tabel dokter kita klik, tahan, kita arahkan ke tabel resep dengan edit dokter juga. Di sini sudah sama, klik create. Begitu pula edit obat. Nah, ini sama, kita arahkan ke edit obat. Nah, selesai sudah dalam membuat relationship. Jadi tujuannya adalah untuk memudahkan dalam menampilkan data. Kita klik save, simpan, selesai. Nah, ini sekarang kita akan membuat query. Ini kan sudah selesai, tadi kita sudah membuat query umur. Sekarang kita ingin membuat query transaksi ataupun istilahnya transaksi resep. Seperti putus nyambung nih ya. Oke, saya ulang lagi. Bagaimana membuat tabel query ya. Tadi saya ingin menampilkan, jadi fungsi dari relationship ini adalah untuk memudahkan dalam menampilkan informasi apa yang kita butuhkan. Nah, kita klik create. Di sini kita klik create, pilih nanti design, query design. Nah, di sini apa saja nih data yang mau kita ambil? Yang pertama adalah dokter, kemudian ada obat, ada pasien, ada resep. Kita klik close. Nah, ini sudah nih, sudah muncul datanya. Nah, sekarang apa yang mau kita butuhkan sebenarnya? Manajer ataupun pemangku kepentingan, saya ingin melihat pasien siapa saja nih. Kita klik aja edit pasien, nama, tanggal lahir, kemudian tadi ya, jadi nama, tanggal lahir, kemudian ada dokternya, siapa nih dokternya? Kita ambil dari tabel dokter. Di sini ada ID dokter, nama dokter. Kemudian kita ambil dari obatnya yang diambil ya. Jadi di sini adalah nama obat. Kemudian kategori. Nah, di sini kita bisa harga satuan, jumlah, dan total. Nah, seperti itu. Ini sudah, kita klik-klik saja. Kita run, kita eksekusi, kita jalankan query-nya. Klik. Obatnya masih design view, ini harus di dataset view. Kalau muncul seperti itu, kita klik query lagi, kita desain, kita klik run. Apalagi nih, ini resep, resepnya masih design view, kita ganti menjadi dataset view ya. Kita cek lagi nih dataset view ya semuanya. Oke, kalau sudah dataset view semua, kita klik design, kita klik run. Nah, ini seperti ini. Jadi ada pasien, nama pasiennya tadi, tanggal lahirnya, ini dokternya Dokter Mila, obatnya adalah paracetamol. Ini kategorinya kapsul, harga satuan 3.000, jumlahnya 2, total harganya 6.000. Nah, seperti ini hasilnya.
Jadi kalau kita fungsi dari query relationship adalah untuk memudahkan dalam menampilkan informasi yang mau kita inginkan, seperti itu. Jadi ini kalau kita desain query-nya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jadi kita tinggal apa saja nih, klik-klik. Oh, saya pengen umurnya. Nah, tadi umurnya berapa ya? Berarti kita tambahkan add di sini. Coba kita klik kanan, misalnya show table. Oh, atau kita buat adakah show query. Kita ingin membuat umur ya, umur kita buat di sini lagi dia umur sama, klik kanan, pilih zoom saja, kita copas dari yang tadi atau kita copas dari yang query umur ini. Kita buka dulu query umur ya, sudah sama ya, umur. Nah, ini kita copas saja nih, kita Ctrl C, kita buka query tadi sini, di sini klik kanan, zoom, kita paste, ini kita klik OK. Sekarang kita cek run berfungsi nggak nih. Oh, tanggal lahirnya sama nih, tanggal lahir dokter sama tanggal lahir ini ya. Berarti di sini kita buat tanggal dari table pasien. Tanggal lahir berarti ini tanggal lahir pasien, ini juga nih kita buat tanggal lahir pasien. Tapi oke, kita jalankan perintahnya. Oh, umurnya nih, umur kira. Oh, ini kan kok di akhir Pak, kita bisa pindahkan. Ini pindahkan, caranya kita blok di sini ya. Ini tanda panah hitam, klik. Nah, diklik yang hitamnya, ditahan, kita geser ke kiri. Ya, ada nama di sini, tanggal lahir. Nah, di sini kita klik tanggal lahir di sini, lepas. Nah, jadi nanti ada address-nya, nama, tanggal lahir dan umur. Kita coba klikkan. Nah, ini dia. Ya, umurnya 35 tahun 1 bulan. Nah, untuk Keira. Oke, sampai sini. Kita simpan. Nah, kita query resep. Nah, jadi nanti kalau kita ingin menampilkan informasi, kita tadi tinggal klik aja. Kalau umur, klik umur, nanti otomatis muncul umur. Klik query resep, nanti akan muncul query resep seperti itu. Jadi informasi tentang resep. Oke, sampai di sini